tugas yang diberikan perusahaan kepada karyawan itu pasti ditujukan semua hasil kerjanya itu menuju tujuan yang sama, yaitu tujuan strategis organisasi. Atau juga disebutkan bahwa kinerja itu adalah memberikan kepuasan kepada konsumen, karena kepuasan konsumen itu kan pasti itu hasil kerja daripada karyawan juga. Artinya segala produknya itu kalau memuaskan konsumen, maka dianggap bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan itu sudah bekerja dengan baik. Jadi kalau Armstrong ini menilainya mungkin dari sudut pemasaran, dia cenderungnya melihat hasil kerja itu. Nah, kalau sudah dipahami apa itu manajemen, kemudian apa itu kinerja, maka langkah berikutnya yang bisa kita pahami adalah kedua kata itu, manajemen dan kinerja. Apa itu manajemen dan kinerja? Nah, tentunya gabungan daripada kedua yang Bapak sampaikan tadi. Menurut Bacal, ya, dalam bukunya cetakan tahun 1999, Bacal mengatakan manajemen kinerja merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsung. Ya, karena memang kinerja itu kan tidak bisa dilakukan hanya suatu waktu saja atau misalnya terbatas waktunya, kan gitu ya. Nah, kinerja itu adalah sesuatu yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Artinya kalau orang sudah bekerja di dalam perusahaan, harapannya mereka akan memiliki kinerja yang semakin baik di masa yang akan datang. Makanya disebutkan, kalau menurut Bacal ini, proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya supaya karyawan bisa bekerja dengan baik, ya, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, harus ada kerjasama, ya. Komunikasi itu dimaksudkan kerjasama yang berjalan dengan baik di lingkungan perusahaan itu, baik pemilik perusahaan dengan manajernya dengan karyawannya, semua harus terjalin kerjasama yang baik dalam bentuk komunikasi, sehingga saling memahami, saling mengetahui apa yang harus dilakukan, mengetahui bersama apa yang menjadi tujuan organisasi, sehingga nanti semua kinerja saling memahami apa tugas dan tanggung jawabnya yang akhirnya akan meningkatkan kinerja. Jadi begini, manajemen kinerja itu kan bagaimana caranya semua karyawan yang bekerja dalam perusahaan selalu mengalami peningkatan. Kalau ada penurunan, ada perbaikan. Nah, itu maksudnya manajemen itu, mengelola itu, ya. Karena karyawan itu kan bagian daripada sumber daya. Jadi kalau sekedar kinerja, tidak usah pun ada manajemennya, pasti ada juga kinerjanya. Tapi bagaimana supaya kinerjanya itu terukur, mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Artinya seluruh karyawan dapat berkontribusi secara positif terhadap kemajuan perusahaan itu dari waktu ke waktu. Itulah perlu manajemen. Perlu dikelola dengan baik, artinya perlu diatur dengan baik supaya semua orang meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Kemudian ada juga menurut Armstrong, ya, manajemen kinerja adalah suatu sarana untuk mendapatkan hasil lebih baik dari organisasi, tim dan individual, ya, hampir sama kan seperti Bapak sebutkan. Artinya bahwa dengan adanya manajemen kinerja diharapkan, ya, perusahaan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi kalau lebih baik itu biasanya dibandingkan dengan yang sebelumnya, ya. Sebelumnya itu kinerja mereka laporannya seperti ini. Lantas dengan adanya manajemen, bagaimana itu bisa dipertahankan, kemudian bisa meningkat di masa yang akan datang. Nah, gitu dia. Itulah gunanya manajemen kinerja. Nah, dari mana bisa manajemen kinerja itu bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu? Ya, karena di dalam organisasi itu kan, dalam perusahaan ada tim, ya, ada individu, ya. Kan ada orang bekerja secara individu, ada tugasnya.
secara kelompok mereka ada, sekarang ada istilahnya tim ya. Nah, ada tim kerja khusus untuk sesuatu misalnya begitu. Jadi kinerja itu dihasilkan dari kinerja individu dan tim itu. Jadi harus dikelola individunya, dikelola timnya, sehingga organisasi itu bisa bekerja dengan baik dan mampu meningkatkan produksinya, hasil kerjanya di masa yang akan datang. Jadi begitulah yang disebut dengan manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja itu adalah upaya untuk mengendalikan seluruh sumber daya di dalam organisasi agar mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Itulah gunanya ada manajemen. Ya, bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada? Belum ada, Pak. Ya, kalau tidak ada kita Bapak absen dulu ya. Bapak ingatkan kalau nggak nampak-nampak wajahnya Bapak keluarkan aja. Agusman Hulu tidak ada. Anggi Agustina Ada, Pak. mana Agusman Hulu? Kosong, Pak. Kirain aku putra tuh, Pak. Maaf, Pak. Hah? Kirain tadi dengar saya, Pak. Kirain aku nggak, Pak. Anggi Agustina tidak ada. Carlos Pardosi, Devi Damanik, Edelle Sinta Trinanda. Iya, Pak. Hadir Edelle. Saya hadir, Pak. Emmanuel Jujur Fernando Gultom. Saya hadir, Pak. Ismiani, Hadir, Pak. Muhammad Agung Putranto, Hadir, Pak. Baru saya, Pak. Novita Mulya Saragi, Nur Hasana, Hadir, Pak. Nur Hasana ya. Iya, Pak. Hadir. Putri Maharani, Saya, Pak. Riko Armanda, Tri Supratiningsih, Hadir, Pak. Widya Astuti Brahmana. Ada? Ada Widya? Tidak ada. Oke. Banyak yang tidak hadir ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa perlu manajemen kinerja? Ya, pentingnya manajemen kinerja seperti yang saya Bapak sebutkan tadi, yaitu ada manfaatnya untuk organisasi, tetapi juga untuk manajer, kemudian untuk individu, ya. Pasti ada manfaatnya. Dalam bentuk apa? Dengan adanya manajemen itu, maka semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan akan berfungsi dengan baik. Ya, manajernya akan bekerja secara maksimal, ya, dia akan melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian individu, mereka akan menjalankan tugasnya, apa yang diberikan kepadanya, dia akan menjalankannya dengan baik. Kemudian
ya kinerja individu dan para manajer ataupun tim di dalam organisasi tentunya akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Oke, bisa dilihat? Masih bisa dilihat? Siapa? Kemudian yang kedua, perencanaan strategis itu harus ya terjadi ketika sasaran sekarang ini tidak lagi dapat dipenuhi. Artinya bahwa kita akan membuat perencanaan strategis yang baru, boleh ya, boleh di tengah perjalanan rencana yang sudah dibuat itu bisa berubah. Kenapa? Dianggap memang sudah tidak memungkinkan untuk mencapai target yang sudah ditentukan, maka boleh dibuat perencanaan strategis yang baru lagi. Nah, harus berkaitan dengan itu. Jadi membuat perencanaan strategis, yang pertama memang dibuat dengan sengaja, yang kedua kalau dianggap tujuan strategis yang saat ini sudah tidak tercapai lagi, yang ketiga sasaran organisasional memerlukan rencana strategi baru. Bahwa misalnya strategi baru itu adalah karena bisa jadi tujuan yang sudah dicapai dianggap tidak bisa dilaksanakan lagi, ya tidak tercapai lagi targetnya itu, maka bagusnya ya bisa membuat strategi yang benar-benar baru. Artinya bahwa kalau misalnya produk kita ini dianggap sudah tidak berhasil di pasar dijual, maka perusahaan boleh membuat rencana strategis baru, misalnya membuat produk yang baru, yang berbeda, karena nanti kalau dijalankan produk ini sudah gagal produk ya atau gagal produksi sehingga pasar sudah tidak bisa membelinya atau peminatnya tidak ada, bisa membuat rencana baru yang benar-benar baru, misalnya memproduksi barang yang baru. Atau misalnya kalau barang yang tadi bisa berjalan tetapi pasar tertentu sudah jenuh ya di tempat itu, bisa mencari strategi baru dengan mencari pasar yang benar-benar baru ya. Bapak rasa sudah habis waktu kita ya. Ya, saya rasa Kamis depan kita lanjutkan sampai jam berapa? Ada 15 menit lagi ya ternyata ya. Belum habis ya? Belum habis. Oh, belum habis, ada 15 menit lagi ya. Oke, kemudian proses perencanaan strategis ya. Dalam perencanaan strategis itu kita harus melalui beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, mendefinisikan tujuan dulu ya. Istilahnya menentukan tujuan itu dengan jelas ya kepada kita, apa sebenarnya yang dituju, apa sebenarnya akan dicapai. Kalau di bidang pemasaran, berapa persen yang diinginkan tingkat peningkatan pemasaran. Kalau kita produksi, berapa jumlahnya persentase peningkatan produk barang yang harus dilakukannya pada waktu tertentu yang ditentukan. Jadi harus jelas didefinisikan dulu tujuan itu sebenarnya apa ya, sehingga orang benar-benar memahami dan bisa bekerja sama dari seluruh bidang yang ada di dalam perusahaan. Kemudian mendefinisikan lingkup produk atau jasa. Ya, lingkup produk itu ya didefinisikan betul dulu dia. Artinya itu produk apa yang akan kita buat, kemudian fungsinya apa, kemudian jenis produk yang akan diproduksi itu apa, ya termasuk jasa, di bidang jasa apa. Jadi harus jelas ya. Ditentukan dulu itu jelas apa produk, jangan nanti membuat perusahaan tapi produknya jelas nggak tahu apa yang akan diproduksi. Kemudian sesudah ditentukan tujuan, ditentukan produk yang akan dihasilkan, maka langkah berikutnya adalah menentukan sumber daya internal. Dinilai dulu sumber daya internal kita memiliki kemampuan enggak misalnya untuk memproduksi barang itu ya. Kemudian menilai lingkungan eksternal. Bagaimana lingkungan eksternal perusahaan kita? Sanggup enggak? Tersedia enggak? Ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan kita? Misalnya lingkungan eksternal itu pemasok kita, pemasok bahan mentah ke dalam perusahaan. Ada enggak barangnya? Di mana kita dapatkan? Kemudian eksternal yang dekat, konsumennya ada nggak kira-kira konsumennya kalau kita produksi barang itu, kan harus perlu dinilai ya, dikaji dulu ya. Lain lagi eksternal yang jauh, misalnya pemerintah, hukum, ya bagaimana keadaan politik, bagaimana pertumbuhan ekonomi, ya harus dikaji lagi itu lebih dalam. Kemudian menganalisis pengaturan internal ya.
menganalisis pengaturan internal, ya, harus ada SOP, ya, sudah bagaimana prosedur yang berlaku, apakah memungkinkan, ya, segala proses yang ada dalam perusahaan itu agar bisa memproduksi barang dan jasa. Kemudian menilai keuntungan kompetitif, kan harus dikaji, ya, harus ditentukan, ya, seberapa besar keuntungan yang diharapkan dari kegiatan ataupun aktivitas memproduksi barang dan jasa. Harus jelas, ya, keuntungan itu. Biasanya kalau perusahaan modern dia sudah menentukan keuntungannya, ya, dia memproduksi barang, target keuntungan dia di masa yang akan datang itu sekian. Kalau perusahaan yang apa itu pasti mereka sudah menentukan itu. Dari mana dia menentukannya? Ya, dia menghitung biaya produksinya, kemudian keuntungan per unitnya, lama kegiatan produksinya, sehingga berapa biaya produksinya itu semua, dan nanti keuntungannya berapa lama baru didapatkan kembali. Jadi kalau pengusaha harus betul-betul mengkaji itu, ya. Kemudian ada lagi, ya, mengembangkan strategi kompetitif, mengomunikasikan strategi, mengimplementasikan strategi, sampai kepada mengevaluasi manfaat dari kegiatannya itu. Apakah benar-benar memberikan keuntungan terhadap perusahaan, memberikan kesejahteraan, atau mendorong perusahaan mampu untuk melakukan ekspansi. Kalau ternyata merugi, berarti kedepannya tidak perlu lagi itu dibuat. Tapi kalau ternyata keuntungannya dianggap masih memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan secara maksimal, maka itu bisa dilanjutkan. Selanjutnya tujuan kinerja, ya. Tujuan kinerja itu adalah tentang arah tujuan secara umum, sifatnya luas, ya. Kemudian kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan. Ini tidak perlu kita bahas. Kemudian tingkatan tujuan. Jadi tujuan itu seperti Bapak sebutkan tadi, ada level-levelnya ternyata. Tujuan itu supaya disesuaikan, ya, disesuaikan nanti menurun ke bawah. Yang pertama ditentukan itu adalah ketika menentukan perencanaan strategis itu, ya, baru ada tujuan strategis. Tujuan itu ditentukan pada tujuan di level korporat dulu, ya, di tingkat korporat atau di tingkat perusahaan, atau tujuan secara umum apa yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya tujuan perusahaan adalah ingin meningkatkan pemasaran atau meningkatkan pangsa pasar perusahaan, ya, meningkatkan pangsa pasar perusahaan, atau misalnya meningkatkan pangsa pasar sebanyak 50%, misalnya, itu kan harus ditentukan dengan jelas. Sehingga maka di senior manajemen level itu, ya, dia akan menyesuaikannya. Senior manajemen level itu misalnya pada tingkat fungsi manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, manajer pengembangan dan pelatihan. Maka nanti kalau tujuannya 50% sangat tinggi, maka ya orang pemasaran juga harus menyesuaikan dengan itu. Kalau dia hari ini belum memaksimalkan seluruh potensi untuk memasarkan produk di lapangan, menyampaikan atau mempromosikan seluruhnya di pemasaran, di lapangan, maka mereka harus berjibaku lagi dengan melakukan itu. Misalnya dengan apa? Menambah SPG, ya, menambah sales atau menambah peralatan untuk memasarkan produk. Jadi menambah jaringan pemasaran di berbagai tempat, kan banyak yang harus dilakukan oleh, misalnya kalau orang di bidang fungsi pemasaran, mereka akan menyesuaikan. Kalau bidang produksi gitu juga, kalau peningkatannya 50%, dengan tentunya kan produknya juga harus ditingkatkan 50% juga. Jadi bagaimana supaya bisa cukup nggak mesin-mesin yang sekarang, cukup nggak bahan mentahnya, itu harus dikaji lebih dalam lagi. Begitu selanjutnya kepada fungsi-fungsi yang lain. Bisnis unit, ya, ada juga tujuan bisnis unit. Biasanya perusahaan dia tidak memproduksi satu produk aja, jadi banyak produk-produk yang dihasilkannya, ya. Misalnya produk A, produk B, produk C, ya. Dengan demikian kalau meningkatkan pangsa pasar 50%, maka ini harus setiap lini produknya itu, setiap bisnis unitnya itu harus mampu juga melakukan itu. Kemudian tim level, ya, level tim, ya, harus bekerja dengan lebih giat lagi. Kemudian individu juga seperti itu, ya.
Kemudian karakteristik tujuan yang efektif, ya. Ketika berjalan itu harus konsisten, kemudian harus tepat, harus menantang, harus dapat diukur